Selamat pagi. Ya, sekali lagi saya stitkan video yang sangat mahal ini. Ya, followernya banyak banget. Followernya Baby Cute ini ada 1 juta lebih. Ini sesuatu yang harus dipelajari oleh para orang tua. Ya, semua orang tua, semua anak kecil, kita semua masyarakat Indonesia. Nah, cara sehat yang sangat alami. Lihat konten Baby Cute yang saya stit ini. Ya, ini penting banget. Itu yang membuat badan itu sehat banget. Terus kemudian pankreas tidak gopoh-gopoh. Terus kemudian insulin bekerja pada waktunya. Dan kemudian tidak akan terjadi resistensi insulin. Kenapa? Karena ketika dia makan yang namanya NaSIC, nasi dimakan terakhir. Dan kalau sudah usia 35-40 tahun lebih baik di skip. Kenapa perlu anak-anak? Karena dia butuh kalori supaya tidak merusak badan, terutama bicara masalah insulin, bicara masalah gula darah, dimakannya terakhir. Kamu lihat ya, beda cara makannya dengan orang Konoha. Orang Konoha itu kalau makan diawuk-awuk. Apa itu diawuk-awuk itu? Diaduk-aduk. Dan kemudian nasinya pasti yang paling banyak. Setelah makan gula darahnya naik. Itu udah pasti, itu nggak mungkin enggak. Contoh kamu makan di warteg, warung Padang, kamu makan di mana saja, itu kamu makan pasti diawuk-awuk begitu ya, diaduk begitu. Makan nasi campur lauk, campur sayur, campur semuanya. Itu enggak bagus, Jess. Dan saya udah berkali-kali membuat konten. Itulah sebabnya untuk di Konoha saya selalu bilang, skip nasi, skip tepung, skip jajanan, skip gorengan, skip cemilan, skip minuman berenergi. Kenapa? Karena itu sumber malapetaka yang kamu ciptakan. Hari ini kamu makan itu, 3-5 tahun yang akan datang kamu akan mengalami yang namanya resistensi insulin. Akhirnya kamu akan di formin. Begitu kamu kena formin, maka kamu akan bermasalah dengan ginjalmu. Begitu kamu kena bermasalah dengan ginjalmu, pasti kamu akan bermasalah dengan jantungmu. Begitu kamu bermasalah dengan ginjal dan dengan jantung, kamu pasti diajari untuk memusuhi kolesterol. Dikasihlah yang namanya statin. Ketika statin tubuhmu, maka kamu sudah kena itu komplikasi itu, terfarmasi itu, jebol levermu. Nah, itu lingkaran setan dalam dunia kesehatan itu seperti itu. Dan hati-hati dengan yang namanya diagnosa model-model kayak begitu. Karena ujung-ujungnya pasti begini, waduh, setelah 5 tahun ya, setelah 5 tahun, setelah 7 tahun, aduh, saya udah berusaha dengan segenap hati. Kita udah berusaha dengan full heart. Segala upaya kita udah lakukan yang terbaik. Yang pasti ujungnya adalah kamu akan menerima dosis-dosis yang dinaikkan yang lebih tinggi, yang kemudian tidak ada hasilnya. Karena masalahnya tetap di dalam situ. Kenapa? Karena masalahnya adalah masalah metabolik. Cara kamu makan dan bagaimana kamu makan dan apa yang kamu makan. Itu problem utama dari masalah kesehatan kamu. Kenapa ya? Karena dari semenjak bayi tidak pernah diajarin untuk duduk dan kemudian makan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kesehatan dirinya. Coba aja kamu lihat 10 anak yang umur-umur kayak video yang saya state, pasti kasih makannya lari-larian. Dan kemudian mbaknya atau susternya atau emaknya nanti sambil ngaduk nasi sama lauk pauk diaduk, kemudian dicongopin ke anaknya. Nggak diajari anak makan yang benar. Yang pertama kali dimakan sayurnya, yang kedua kali dimakan lauknya, yang ketiga kali dimakan sayurnya, lauknya, buahnya, yang keempat kali dimakan adalah dagingnya. Nggak pernah diajari kayak begitu. Baru setelah itu terakhir nasi dimakan. Itu nggak pernah diajari, Jess. Beneran, kamu cek omongan saya, bener apa bener? 1000% pasti bener. Nah, itulah yang membuat 3-5 tahun anak-anak kita, ya, dan itu jumlahnya mencapai 60-70% plus kena yang namanya diabetes. Bahkan yang mengerikan,
umur 4 tahun sudah kena diabetes tipe 1. Apa penyebabnya? Maknya ngidam, maknya seneng ngidam, itu penyebab utamanya. Dan mereka mendiagnosa ini penyakit keturunan. Siapa neneknya yang kena? Ya semua neneknya pasti kena, Jess. Karena neneknya cara hidupnya seperti itu. Gitu. Ditambah lagi ketika lahir dia nggak mau nyusuin. Kemudian dikasih formula-formula. Ayo, empasinya gula, empasinya tepung, empasinya tahu sendirilah. Pasti nggak ada itu yang namanya empasi sehat, itu mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, itu nggak ada. Yang ada empasinya itu gula-gulaan. Terus kemudian ketika mereka udah bisa lari-larian, orang tuanya bawa bontotan, satu kresek. Tadi saya naik kapal feri, ada satu ibu bawa 3 anak yang paling kecil bawa kresek. Tahu isinya? Yang plastik merah kuning itu tuh, yang belendung isinya cuma seupil itu. Tahu kan maksud saya? Terus kemudian ada plastik yang dicetak di perusahaan panjang-panjang begitu. Itu yang dibawa sama mereka. Gitu, Jess. Apa itu? Jajanan. Nggak ada telur, nggak ada. Pas kebetulan di kapal satu ranjang, sebelah-sebelahan sama saya, kita ditawarin, Pak, Bu, sarapan. Ya enggak lah, kita nggak makan sarapan lah. Jam 7 masuk kapal kita sarapan. Waduh, Effendi sarapan ya mengkhianati diri sendiri. Tidak, kami tidak sarapan. Ternyata mereka membawa sarapan satu kerencengan, wah, dimakan. Kita lihat aja, saya tidur begitu jam 10, jam 11. Nah, kami buka plastik kami buka, isinya apa? Telur. Saya sama istri saya makan telur. Berapa hari ini kita makan, bro? 4. Saya 2 butir, dia 2 butir. Dan dulu kita makan jam setengah 11, jam 10 kita makan sembari minum racikan. Nah, itu baru sehat kamu. Gitu. Biasakan hidupmu tidak sarapan, karena memang tubuhmu tidak butuh sarapan. Pasti nanti ada yang komen, tidak kuat Pak, kerja keras. Kerja keras itu kewajibanmu untuk melakukan pekerjaan. Jangan lebay, karena memang itu kewajibanmu. Ya kamu bisa tidak melakukan itu kan, tapi kamu tidak akan makan. Kamu tidak akan bisa mencukupi kebutuhanmu. Makanya kerja itu wajib, bro. Jadi jangan ngeluh, jangan lebay, kerjalah. Dan tidak sarapan itu adalah keharusan kalau kamu mau sehat. Kamu saja punya mobil, ya, punya mobil supaya mobilmu tidak rusak, kamu servis setiap 10.000 km. Lah ini tubuhmu kamu seringkali mengabaikan. Ini yang saya bilang, kegoblokan manusia itu rata. Dengan apa yang dia punya, dia aware. Mobilnya diservis, iPhone-nya diservis, rumahnya direnovasi, tapi tubuhnya ketika butuh untuk disuplai dengan nutrisi, didoain. Kan bego itu. Kebegoan yang sangat fatal. Ada yang dengan cara Islam, ada yang dengan cara Kristen, ada yang dengan cara Hindu, ada yang dengan cara Buddha, ada yang dengan cara aliran kepercayaan. Itu yang saya bingung. Padahal kamu tinggal butuh membeli nutrisi, beli racikan macin, beli liposomal glutathione, beli daging, beli telur untuk makan yang benar untuk sel tubuhmu. Karena kalau tidak, kamu akan kena degenerasi, di mana sel-sel tubuhmu tidak terregenerasi dengan baik. Gitu. Tidak salah kamu berdoa, itu bisa menaikkan imanmu, tidak salah. Tapi bego banget kalau kamu membiarkan tubuhmu tidak ternutrisi dan kemudian bermasalah dengan kesehatan, lalu kamu hanya bilang berdoa. Tuhan dari surga lo ketawa ngeliatin lo yang bego kayak begitu. Gua udah kasih lo kesempatan, dikasih kesehatan buat bekerja sehingga menghasilkan. Dari sebagian hasil yang kamu dapatkan, kamu pakai untuk mencukupi nutrisi tubuhmu supaya tubuhmu bisa diajak geber-geberan kayak yang saya alami sekarang ini. Tapi kamu tidak lakukan dengan alasan mahal. Padahal tidak mahal kalau di breakdown. Murah banget, satu hari hanya 10.000 itu racikan macin. Dan sudah penuh dengan nutrisi mikro yang namanya mineral dan vitamin. Tinggal klik ini buletan dan ada keranjang di sini, kamu tinggal klik